Bab ke-53, Salah Paham. Gimana Mama bisa pingsan, Pak? Tanya Gea sembari menggosok tangan Mama Helena menggunakan minyak angin. Papa juga nggak tahu, tadi cuma bilang pusing. Pulang jogging Papa lihat Mama udah tengkurap di dalam kamar mandi. Jelas Papa Zen. Papa nggak ngajak Mama ngerondakan semalam? Tanya Elang yang baru masuk kamar dengan tatapan menyelidik. Ini bocah kalau tanya kenapa suka banyak benernya? Batin Papa Zen dengan perasaan dongkolnya. Enggak. Dustanya yang kentara sekali terlihat berbohong di mata Elang dan Nara. Mereka berdua kan pronya dalam hal ranjang. Si Kak, Elang barusan udah telepon dokter. Bentar lagi ke sini. Kata Elang sambil melingkarkan tangannya ke depan leher Nara. Karena tubuh Nara lebih pendek dari Elang, jadi memudahkan cowok itu untuk menciumi rambut wangi Naraya dari atas. Masih pagi udah nyebar virus bucin. Cibir Gea yang selalu merasa iri dengan kelakuan kembaran juga temannya. Nara menurunkan tangan Elang dengan mengomel. Tangan Elang sangat besar, terasa berat jika menyampir di atas bahunya. Biarin gini Ra, aku kan mau bikin Gea Gembala kepanasan. Kata Elang jahil. Kalian bisa diam gak? Mama kalian nanti keganggu, jadi bangun. Baguslah Pak kalau Mama bangun. Kan yang ditunggu-tunggu emang bangunnya Mama. Ucap Elang membuat kening Papa Zen berkerut tipis. Iya juga ya. Ya udah lanjutin. Suruhnya. Aduh kepalaku. Lirih Helena. Nah kan? Apa Elang bilang? Celetuk cowok itu yang langsung dibungkam oleh tangan Nara. Hemat tenaga Habi. Masih pagi. Ucap Nara dengan bibir mencebik. Bilang, mana yang sakit mah? Zain dengan lembut mengusap kening Helena, membuat sang istri meringis masih dengan menyipitkan mata. Ini semua gara-gara kamu. Amuk Helena yang tidak dia ketahui apa penyebabnya. Nah kan? Bener lagi tebakan gue. Kekeh Elang yang sudah tahu arah pembicaraan Mama Helena. Oke. Jangan dibahas sekarang ya. Ada anak-anak. Pinta Zain meringis. Helena mendengus dengan memijit pelipisnya. Loh, kalian kenapa belum pada berangkat sekolah? Tanya Mama Helena pada bocah-bocah berseragam abu-abu putih yang tampak menatapnya dengan tatapan berbeda-beda. Gimana mau berangkat sekolah Mama? Papa teriak-teriak panik, kayak korban ledakan tabung gas LPG aja. Kelakar Elang sontak berhasil membuat Papa Zen mengerang kesal. Astaga! Udah, kalian berangkat aja. Mama udah nggak apa-apa. Suruh Mama Helena. Beneran? Mama udah nggak apa-apa? Tanya Nara serius. Iya sayang. Mama udah nggak apa-apa, berangkat sekarang Gi. Nara mengangguk, kemudian berpamitan pada sang mama dan papa. Diikuti Gea dan Elang. Bentar lagi mungkin dokternya datang, Pak. Elang tinggal dulu kalau gitu. Ucap Elang sebelum benar-benar pergi dari kamar Mama Helena. Makasih Elang, kamu memang menantu Mama yang paling pengertian. Puji Mama Helena dengan nada yang sangat lembut. Benar saja, hal itu langsung membuat Papa Zen dan Elang melongo. Ini kali pertama Mama Helena memuji seorang begundal Elang dari mulut sadisnya. Pantas saja kalau Elang sampai mematung dan menatap Mam Helena dengan tatapan syok berat di ambang pintu. Yakin gue, ini Papa berhasil nyiptain saingan berat bayi Sultan gue. Lirih Elang. Cowok yang masih terlihat kebingungan itu bergegas keluar menyusul Nara dan Gea yang sudah berada di luar rumah. Bertepatan dengan itu dokter datang dan akan masuk ke dalam rumah. Elang berbalik arah menghadang dokter yang mau masuk ke dalam rumah. Entah apa yang sedang Elang bicarakan dengan dokter tersebut, yang jelas dari dalam mobil. Baik Nara dan Gea bisa melihat kalau Elang sedang mengeluarkan ponselnya sambil mengoceh dengan sang dokter. Tak selang lama Elang masuk ke dalam mobil. Masih dengan wajah kakunya. Ngomongin apa tadi? Pasti kamu lagi nanyain Pak Dokter punya anak gadis atau enggak ya? Selidik Nara dengan tatapan kesalnya. Elang menoleh, terdiam sesaat. Menatap wajah Nara dengan lekat, sebelum akhirnya terbahak sambil menghujani wajah Nara dengan ciuman brutalnya. Jauh banget kamu mikirnya, Heni. Astaga! Bawaan pengen rekam aja kalau kayak gini. Desah Elang benar-benar gemas dengan sang istri. Aku gak lagi bercanda ya, Elang. Omel Nara masih memasang wajah penuh tanda tanya. Gea melirik jam mewah yang melingkar di pergelangan tangannya dengan jengah. Matanya mendelik saat mengetahui mereka sudah benar-benar telat. Gea segera menepuk kursi Elang dari belakang. Kita udah telat 10 menit BG. Katanya heboh. Santai aja, antara gue yang urus ke guru BK. Balas Elang kelewat santainya. Cepetan Habi. Pagi ini kita ada ujian fisika. Suruh Nara gemas,
karena suaminya itu masih sempat-sempatnya berkaca dengan mengacak-acak rambutnya seperti biasa. Shit! Gue lupa! Umpat Elang buru-buru menghidupi mesin mobilnya. Dia menaikkan sebelah alisnya dengan tatapan aneh. Tumben lo panik ada jam ujian? Biasanya B aja. Celetuk Gea. Elang mengangguk ambigu. Iya, biar kayak kalian berdua. Dusta dikit gak apa-apa kan? Gue lagi belajar jadi murid tauladan. Kata Elang yang jelas saja langsung dihadiahi geplakan maut oleh Gea. Plus, cubitan kecil gila dari istrinya Naraya. Awas nanti minta contekan. Cibir Nara. Heran gue, kenapa otak lu bisa dangkal banget sih, Elang? Padahal gue cerdas. Timpal Gea menyombongkan diri. Elang mendengus dengan wajah malasnya. Tanyain aja sama amak bapak lu. Kenapa mereka ngadunya bisa nggak sama? Aha. Gue tahu, pasti pas nyetak kamu. Mama Dinara sama Papa Alam kelupaan nggak baca doa. Akhirnya kamu jadi spesies langka kayak gini, Habi. Sial! Langka gimana? Tanya Elang mulai sensi. Langka pokoknya langka. Jawab Nara antusias. Bilang aja kelangkaan dia itu mirip seperti saukar komodo yang hampir punara. Sialan lo! Elang yang kesal dengan sengaja melakukan mobilnya ugal-ugalan. Tak peduli dengan teriakan Gea dan Nara yang heboh seperti korban prostitusi di dalam mobil. Salah siapa sendiri memancing amarah begundal seperti Elang. Tanggung sendiri kan sekarang akibatnya. Cihit. Tak sampai 15 menit mobil Elang sudah sampai di depan gerbang sekolahan. Pin! Pak Satpam segera membuka gerbang dengan berlarian. Siapa sih yang berani menghalangi jalannya cucu pemilik sekolahan elite ini? Kepala sekolah saja mundur secara teratur, apalagi Pak Satpam. Yang hutang dan cicilannya masih menumpuk di mana-mana. Buat beli rokok, Pak? Uang 100.000 yang Elang ambil dari kantong seragamnya pindah tangan. Membuat Pak Satpam senang dan kegirangan. Makasih Mas Elang! Teriaknya setelah mobil Elang masuk ke dalam pelataran sekolah. Daripada kena tunjuk mending dapat cepet dari Mas Elang. Weleh, bisa buat beli nomor togel ini nanti siang. Kekeh Pak Satpam dengan berlompat-lompat kecil menuju pos Satpam kembali. Sumpah! Bakalan gue bales nanti perbuatan lo sialan. Huek! Alay lo! Gitu aja teler. Cibir Elang. Astaga! Lo mabuk ge? Tanya Nara dengan menahan tawa. Dia buru-buru membuka pintu mobil Elang, kemudian lari ke arah kamar mandi dengan memegangi perutnya. Karena terlalu kencang berlari dan belok di tikungan, tanpa sengaja Gea malah menabrak seseorang yang baru selesai keluar dari ruangan guru. Bruk! Shit! Umpat Raka dengan memegangi bahunya. Gea hanya menyipitkan mata dengan menutupi mulutnya rapat-rapat. Lu nggak apa-apa? Tanya Raka yang dijawab gelengan kepala oleh Gea. Wajah lu merah. Tunjuk Raka tepat di depan muka Gea. Gea bergegas lari ke arah toilet dan memuntahkan semua isi di dalam perutnya. Huek! Setelah mual itu mereda, Gea segera membasuh wajahnya dengan air di wastafel. Kemudian menatap wajahnya pada cermin besar yang ada di depannya. Lang sialan! Geram Gea dengan memegangi perutnya yang masih saja terasa mual. Tanpa Gea ketahui, Raka saat ini sedang mengikuti gadis itu ke toilet siswi karena merasa bersalah dan cemas. Namun siapa sangka juga, kalau Raka malah dikejutkan oleh penuturan Gea barusan. Jadi, juntahan atau Elang? Gumam cowok tampan tersebut sambil menyandarkan punggungnya pada dinding kamar mandi. Kenapa makin kesini gue malah tertariknya sama Gea bukannya Nara? Cih! Lanjut Raka bergumam lirih. Raka? Deg. Memutar kepala masih dengan posisi awal, Raka tersenyum tipis sambil bersedekap dada. Siapa yang udah hamilin lo Gea? Janeson atau Elang? Tanya cowok itu to the point. Gea tercengang dengan mulut menganga lebar, yang entah mengapa di mata Raka gadis itu malah terlihat sangat imut dan menggemaskan. Maksud lo? Tanya balik Gea dengan tatapan garangnya. Sika! Gue tanya. Siapa ayah dari anak yang sedang lo kandung itu, Gea? Apa pertanyaan gue kurang jelas? Raka sampai heran sendiri, kenapa ia bisa bertanya senekat ini pada Gea. Dan ini juga kali pertama Raka berbicara sepanjang rel kereta api pada seorang perempuan yang jelas-jelas tidak begitu Raka kenali. Kurang ajar! Plak! Sebuah tamparan keras mendarat pada pipi Raka. Dan hal itu berhasil membuat Nara yang berada tidak jauh dari toilet langsung menutup mulutnya dengan tatapan tidak percaya. Percayalah. Jika ada orang yang patut dipersalahkan atas kesalahpahaman dan kejadian saat ini, orang tersebut hanyalah si begundal Elang.
Cowok tampan dan rese yang tidak akan pernah memberikan kedamaian untuk orang-orang di sekitarnya. Bab ke-54, Kehebohan di Kantin. Kantin sekolah. Seperti biasa semua siswa-siswi akan berbondong-bondong mendatangi kantin saat jam istirahat. Begitupun dengan Nara dan Gea, mereka berdua juga ikut mengantri membeli makanan untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Elang, dia sedang mendapat hukuman puasa mutih tidak boleh bicara selama sehari penuh oleh Naraya. Setelah apa yang cowok itu lakukan pada Gea, Nara jadi geram sendiri. Untung saja tadi Raka menjelaskan maksud pertanyaan menohoknya pada Gea. Kalau tidak, sudah jelas, Raka akan salah paham berlarut-larut dan mengira Gea tengah hamil di luar nikah. Dan terpaksa pula Raka akhirnya harus mengetahui pernikahan rahasia yang Nara jalani bersama Elang. Untung saja Raka masih bisa toleransi nih. Jameson kapan pulang dari Swiss? Tanya Nara saat keduanya tengah mengantri batagor. Gea mengangkat bahunya rendah, sambil fokus pada layar ponselnya. Kagak ngerti Ra, kemarin dia slow respon banget, mungkin masih fokus sama kakeknya. Kata Gea. Lagian kenapa kakeknya Jo nggak mau tinggal di Jakarta aja sih? Repot juga kan kalau kayak gini. Secara maknya cowok lo itu wanita karir yang alay. Cibir Nara membuat Gea mencebik. Mau bagaimana lagi, keluarga Jameson memang sedikit aneh. Ibunya masih fokus dengan karirnya sebagai model di Paris. Dan ayahnya sibuk menjalankan bisnis dengan mondar-mandir ke luar negeri. Terkadang Gea kasihan sendiri dengan Jameson yang selalu kesepian. Karena itu gue mau nikah aja setelah lulus sekolah. Cengir Gea. Nara menoyor kepala sahabatnya itu dengan gemas. Lo pikir-pikir aja lah kalau mau nikah muda Ge, semua nggak semudah dan seindah yang lo bayangin. Nasihat Nara dengan desahan napas yang panjang. Gea menyipitkan mata dengan tatapan menyelidik. Jangan bilang lo terbebani nikah sama Elang. Lo nggak bahagia ya? Tebak Gea sambil menyenggol pelan bahu Nara. Bahagia sih? Maybe kalau nikahnya sama Ayang Ki Hyun. Gea terbahak-bahak mendengar keinginan Nara yang jelas tidak akan kesampaian. Nara membungkam mulut Gea yang kini menjadi pusat perhatian anak-anak di sekitarnya. Sialan! Kita ngegosip gak lihat si Kon. Bisik Nara membuat Gea melotot. Gea juga baru sadar kalau saat ini mereka berdua ada di depan stand penjual batagor. Jadi sampai dari mana tadi kita ngebahas kuliah buat tahun depan? Tanya Gea dengan tampang tanpa dosanya. Dari jidat lo? Kata Nara gemas. Gea kembali mendelik, kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Kali ini gadis cantik itu tidak peduli dengan atensi anak-anak di kantin yang memperhatikan tingkahnya. Sumpah! Lo mirip orang kekurangan obat penenang Black. Tak mau jadi bahan tontonan anak-anak di kantin. Nara akhirnya menarik lengan Gea, mengajak sahabatnya yang kurang seons itu ke meja kantin paling pojok. Nara? Terus batagornya gimana? Tanya Gea bingung. Tim lo! Malu gue! Lo kayak pasien yang baru keluar dari rumah sakit jiwa! Omel Nara. Gea hanya memutar bola matanya malas. Lebay sekali si Nara pikirnya. Lang! Anterin batagor sana. Suruh Nara pada Elang yang sedang menikmati nasi goreng dengan tampang kusyuknya. Elang menoleh, mengangguk sambil menunjukkan 5 jarinya. Nara melongo tidak paham dengan maksud isyarat suaminya. Buruan! Laper banget tahu. Lagian kenapa kamu bisa cepat banget sih dapat makanan? Padahal kantin lagi antri? Gerutu Nara membuat Elang terkekeh. Apakah Nara lupa, kalau Elang itu siapa? Ia tidak akan mau bersusah payah mengantri makanan seperti murid lainnya. Cukup menyuruh gengsi luluk maka semuanya beres. Masih dengan mengunci mulutnya Elang akhirnya berdiri, matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Merasa aman, langsung saja. Cup. Ianya aku pesenin bawel. Bisik Elang setelah berhasil mencuri satu ciuman di pipi Nara. Nara menelan ludahnya dengan brutal, mendadak tubuhnya jadi menegang. Sumpah! Tindakan nekat Elang barusan benar-benar sangat gila. Bagaimana kalau ada murid yang tahu tentang kejadian barusan? Bisa dicoret dari daftar ujian sekolah mereka berdua bulan depan. Nah, kalau kayak gini, yang lebih malu-maluin siapa? Gue atau laki lo yang rada-rada geser itu? Cibir Gea membuat Nara mengusap tengkuknya. Kalian sama gilanya! Ketus Nara yang kini sudah duduk di samping Gea dengan wajah memerah. Nara mengedarkan pandangannya. Barangkali saja ada siswa atau siswi yang tengah melihat ke arah mejanya. Dan untunglah. Setelah Nara telusuri semuanya aman. Tunggu. Sepertinya ada satu siswa yang telah melihat kelakuan aneh Elang barusan. Satu siswa yang saat ini tengah tersenyum aneh dengan geleng-geleng kepala ke arahnya. Mampus! Cicit Nara berhasil menyita perhatian Gea. Apaan? Raka lihat deh kayaknya tadi Ge.
Lirih Nara sambil mengusap-usap lehernya yang mendadak panas dingin. Selain malu, Nara juga masih merasa tidak enak dengan kejadian tadi pagi. Yang jelas semuanya itu berawal dari acara ngidamnya tempo lalu yang aneh. Gia ikut melongok ke arah pandangan Nara saat ini. Seketika mata tajam cowok itu berpindah menatap manik mata Gia dengan tatapan berbeda. Apa lo? Pelotot Gia sambil mengambil garpu yang ada di meja kantin. Sengaja Gia arahkan pada Raka yang malah semakin tertawa tidak jelas. Si tuyul malah ketawa. Seloroh Gia. Heran gue, ini semua manusia di kantin jebolan rumah sakit jiwa atau gimana? Imbuhnya kesal. Nara buru-buru menarik tangan Gia. Yang mirip orang gila itu lo. Omel Nara dengan tatapan gemasnya. Lo belain Raka kampret? Tanya Gia sensi. BG! Sadar sekitar bisa? Ucap Nara memasang wajah meringis dengan memamerkan deretan gigi-gigi putihnya. Sumpah demi apapun. Gia tidak sadar kalau tingkahnya sedari tadi kembali menyita perhatian anak-anak di kantin. Kyo, kenapa nggak bilang dari tadi Nara? Cicit Gia sambil menusuk-nusuk garpu ke meja kantin. Malu sekalilah Gia yang biasanya terlihat kalem menjadi bahan tontonan penghuni kantin sekolahan. Nara memutar bola matanya ke atas, jengah. Repot kalau ngomong sama si Telmi. Cibir Nara dengan desahan napas yang terhembus kasar. Maka aja gue nggak Telmi. Brak. Allahu Akbar. Ini anak satu lagi. Gak bisa apa naruh piring pelan-pelan? Omel Gia yang sepertinya akan terus marah-marah di sepanjang hari. Elang menepuk jidatnya berulang kali sambil membentuk lingkaran di depan perutnya layaknya badut. Nara dan Gia menyipitkan mata dengan tatapan kebingungan. Apa sih? Kamu habis ketempelan jin kantin Habi? Tanya Nara heran. Elang mencebik sambil geleng-geleng kepala. Boleh ngomong sebentar gak ini? Katanya membuat Gia mendengus. Tuh udah ngomong, masih pakai nanya lagi nih anak boncel. Elang melotot, menjambak rambut Gia geram. Bilang apa lo? Stop! Cepetan ngomong! Waktu kamu cuma 5 menit. Suruh Nara ketus. Barusan dokter yang tadi meriksa mama telepon, katanya. Elang sengaja menggantung ucapannya, menundukkan sedikit punggungnya dengan kedua tangan bertumpu pada meja kantin. Kalian tahu? Enggak. Ucap Nara dan Gia kompak. Lo kalau bertele-tele gue colok juga pakai ini tusuk gigi Elang. Kesal Gia. Gak bakalan bisa selama gue masih nafas. Desis Nara sinis. Kok lo jadi belain si Sontoloyo ini sih, Rah? Segila-gilanya Elang. Dia tetap aja bapak dari anak gue, ya. Gia mencebik, yang dikatakan Nara benar adanya. Kenapa pula calon keponakannya itu harus memilih bapak seperti kembarannya? Lanjutin. Suruh Nara pada Elang. Kalian pasti sedih setelah dengar berita ini. Desah Elang dengan mimik wajah lesunya. Jangan bilang mama sakit parah Elang. Apa umurnya gak lama lagi? Cecar Gia dengan wajah memerah, seperti orang ingin menangis. Wah parah lu, Ge! Bisa-bisanya lu punya pikiran mak mertua gue mau cepet-cepet innalillahi. Nara melotot, tangannya pun tak tinggal diam untuk menampar mulut lentur sang suami. Plak! Hei, kenapa jadi marahnya ke aku? Mulut lo kayak gak pernah makan bangku sekolahan. Geram Nara. Ya emang gak pernah. Nih mulut kan cuma langganan nyosor bibir kamu. Cebik Elang dengan tampang kesalnya. Nara menepuk jidatnya sendiri, lelah. Jadi, Mama tuh sebenarnya kenapa? Dokter ngomong apa sama kamu? Kali ini Nara bertanya dengan nada yang sangat lembut. Semoga saja suaminya itu bisa sedikit normal. Elang menatap Nara dan Gia secara bergantian, sebelum akhirnya menarik sudut bibirnya ke atas dan berkata. Congratulations! Kalian mau punya adik babi? Bayi maksud gue. Kata Elang sambil mengulurkan kedua tangannya pada Gia dan Nara antusias. Haha, canda kamu gak lucu Elang. Nara tertawa dengan wajah piasnya. Ngadi-ngadi lo kebangetan. Si Gia meraih batagor di atas meja, memakannya dengan tak sabaran. Gue gak bohong. Suyer. Seru Elang. Apa ah? Teriak Nara dan Gia beriringan. Ini gila. Masa gue udah mau lulus SMA baru dibikinin adik bayi sih? Rengek Nara sambil meremas-remas ujung hodienya. Bab ke-55, Bantuan dari Raka. Pulang sekolah kali ini begitu mendebarkan dan menegangkan. Nara tak pernah menyangka kalau musuh dari suaminya itu begitu banyak. Ini kali pertama Nara mengetahui Elang berhadapan langsung dengan geng begundal dari sekolahan lainnya. Ye, mending kita keluar,
Gue takut Elang diapa-apanin. Ucap Nara panik. Gia menggaruk poninya sambil fokus pada layar persegi panjangnya. Gue lagi nyari bala bantuan BG. Ah, lo kelamaan. Tak sabaran dan lupa dengan pesan Elang sebelum keluar mobil tadi, akhirnya Nara memberanikan diri keluar. Nara? Brak! Lang! Elang memejamkan matanya, perlahan memutar tubuhnya dengan tatapan sulit diartikan. Masuk! Perintah Elang kali ini dengan aura berbeda, tidak seperti biasanya. Cowok itu terlihat sangat dingin. Nara menggeleng, keras kepala. Bukannya masuk ke dalam mobil, dia malah mendekati Elang yang sedang bersitegang bersama geng motor di depannya. Slubiu! Cewek lu bening banget, Lang! Elang mengepalkan tangannya mendengar Rico, ketua geng dari geng Virgo itu memuji istrinya. Lo mau gue bantai sekarang? Tanya Elang dengan sorot mata tajamnya. Dengan gesit Elang membentengi tubuh Nara di belakang tubuhnya. Posesif amat? Kata Rico masih berusaha melirik Nara. Biug! Satu pukulan keras secara tiba-tiba menghantam mata Rico, membuat antek-anteknya yang berisi 8 anggota itu maju dengan mengumpat kasar. Anjing lo! Maju! Seru Elang sambil menjentikan 5 jarinya, menyuruh pengecut di depannya itu untuk menghadapinya langsung. Lang! Mereka terlalu banyak, nanti kamu. Kereta ak. Bug! Bug! Suara pukulan dari tulang-tulang remuk terdengar sangat ngilu di telinga Nara. Dengan gerakan yang sangat luwes namun penuh perhitungan, Elang melawan serangan rivalnya itu tanpa membiarkan Nara tersentuh. Bastard! Teriak salah satu anggota Rico berlari dari belakang sambil membawa garpu yang sudah dirucingkan. Nara yang tak sengaja melihat itu dari belakang langsung sontak mendelik. Habi! Awas! Serunya tertahan. Pegangan! Suruh Elang. Elang melingkarkan sebelah tangannya ke belakang, matanya awas dengan keadaan di sekitar. Meskipun rivalnya tinggal 4 biji, tapi tidak bisa Elang anggap remeh. Karena inilah pentolan geng Virgo yang terkenal suka membawa benda-benda tajam. Mampus lo! Teriak cowok yang tadi membawa garpu itu sambil berlari mendekati Elang. Pengecut! Decak Elang sambil meludah. Menggeser secara gesit kakinya dengan posisi tubuh miring, Elang menendang kaki target dan mencengkeram pergelangan tangannya yang hampir menembus dada sebelah kirinya dengan garpu yang sedang dibawa. Bug! Kretak! Arg bangsat! Teriak rival Elang dengan menahan sakit di pergelangan tangannya. Nara bertepuk tangan, membuat Gia yang ada di dalam mobil tepuk jidat. Celap! Shit! Umpat Elang saat merasakan lengan kanannya tertancap benda tajam. Yang bisa Nara lihat dengan jelas adalah sebuah gunting runcing. Lo gila! Teriak Nara keras. Tawanya langsung hilang berganti dengan kilatan amarah. Gia buru-buru keluar dari dalam mobil. Tidak lupa ia juga mengambil pensil dan ballpoint untuk dijadikan senjata. Kalian beraninya keroyokan! Dasar banci! Lanjut Nara malah marah-marah. Yang sebenarnya terjadi saat ini, Nara sedang mengalihkan perhatian cowok-cowok berandalan sialan itu agar Elang bisa membebaskan diri. Lawan satu dong kalau beneran gantel! Timpal Gia berkacak pinggang. Gila! Cewek Elang bening-bening semua. Celetuk antek-antek Rico yang masih berdiam anteng di atas motor besarnya sambil memainkan pisau lipat. Mama, Papa, tolongin Gia. Jerit Gia dalam hati. Tuhan, please bawa satu orang aja yang jago tonjok-tonjokan ke sini, aku belum siap pergi ke langit ke-7 sekarang Tuhan. Imbuh Gia dengan wajah piasnya. Gimana rasanya, ha? Tanya cowok yang sedang menusuk lengan Elang. Elang menarik sudut bibirnya dengan sinis. Menurut lo gimana? Tanya balik Elang tersenyum setan. Elang mendorong tangan rivalnya yang sudah lemas tadi dan merampas garpunya, lalu menusuk ke arah pergelangan tangan lawannya yang satu lagi. Celap! Anjing! Bangstia RG haha! Spontan cowok itu melepas tangannya di bahu Elang. Dengan menahan napas Elang melirik seragam sekolahnya yang bolong, kemudian memejamkan matanya dan menarik gunting tajam itu dengan mengeratkan gigi-giginya. Dah! Umpat Elang saat gunting itu terlepas dari lengannya. Aku bilang tadi juga apa? Gak usah sok jagoan. Nara menahan tangis. Ia melepas dasi di lehernya lalu mengikat ke lengan Elang. Hiks! Ini cuma kayak digigit semut honeycomb. Kata Elang masih sempat-sempatnya tertawa. Padahal di atas motor besar saat ini 2 penyerang handal geng Virgo masih bernapas dengan bebas. Elang! Dia bawa pisau. Lirih Gia saat cowok yang ada di atas motor besar itu turun dengan tampang bengisnya.
Kalian mundur, bawa Nara ke dalam mobil Ghe. Suruh Elang dengan menanggukkan kepalanya. Tapi Elang, lo sendirian. Cemas Gea. Percaya sama gue, oke? Elang mengacak rambut Gea dan Nara. Gea memandang teduh Elang yang entah mengapa kali ini begitu membuatnya tersentuh. Serakah banget lo jadi cowok, bagi-bagilah satu buat gue. Seloroh Samuel, killernya geng Virgo. Nanti gue susul. Bukannya masuk ke dalam mobil, Nara malah memeluk Elang erat. Cuma pecundang yang berani kasar sama perempuan. Cibir Nara pada rival Elang tersebut. Berani lo sentuh mereka, gue jamin alam kita bakalan berbeda, Sam. Peringatan tak main-main keluar dari mulut Elang. Samuel tertawa keras. Berani juga cewek lo bersuara di depan gue, Lang. Ucap Samuel sembari melempar rokoknya ke tanah. Sayangnya gue nggak ada toleransi meskipun sama yang namanya perempuan cantik. Lanjut Samuel dengan berjalan lebar menghampiri musuh bebuyutannya. Kini Samuel tahu kelemahan terbesar Elang, yaitu wanita yang ada di pelukannya. Berdebah! Kali ini lo nggak bakalan menang! Geram Samuel tanpa Elang duga malah menyerang dari belakang. Srit! Biadab! Teriak Elang saat mengetahui Nara terlepas dari dekapannya. Lo hamil? Tanya Samuel dengan tatapan bak dajal pribumi. Lo mau apa dari gue? Lepasin dia! Santai dong, man! Rico yang baru selesai membalut lukanya turun dari motor. Dia semakin bingung dengan keadaan. Padahal tadi dia sudah mengirim pesan pada Jia berharap Galuh bisa membantu kembarannya. Tapi sampai sekarang Galuh tak kunjung datang. Hoodie yang menutupi seragam Nara terlepas akibat robekan yang Samuel buat, kini hanya menyisakan seragam utuh Naraya. Mikir, Ra. Mikir. Astaga. Batu. Pantas kalau lo kelihatan lemah banget, ternyata lo buntingin anak gadis orang. Ledek Rico. Enak aja. Dia istri kembaran gue. Lo jangan ngadi-ngadi ya kalau ngomong. Dia mengecoh si Rico yang berusaha mendekati Nara dan Samuel. PVVT istri? Elang mengumpat pelan. Langkahnya semakin sulit karena dua berandalan sialan itu sudah mengetahui kalau Nara istrinya. Mereka bisa mencelakai Nara bukannya dirinya. Gue mau lo buat pengkuan kalah dan tunduk di bawah Virgo. Suruh Rico tertawa setan. Atau, ya lo bisa tahu sendirilah akibatnya. Imbuh Rico membuat Elang mengerang makin emosi. Fine. Oh! Tiba-tiba Nara mengeluh sembari memegangi perutnya. Berdiri lo! Gak usah banyak drama! Bentak Samuel. Elang berniat mendekati Nara, namun Rico lebih dahulu menghadang jalan cowok tersebut. Untuk saat ini dia masih milik gue. Katanya tersenyum miring, jangan lupakan pisau lipat yang menari-nari di sekitar leher Elang. Cowok gila ah! Rasakan ini! Teriak Nara sambil mengangkat batu di tangannya. Biug! Namun belum juga niat Nara terhilalkan, tiba-tiba ia harus dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang memukul kepala Samuel dari belakang. Samuel lebih dulu terkapar sebelum Nara jotos dengan batu di tangannya. Pecundang, bisa-bisanya kalian tawuran sama perempuan. Desis Raka yang entah tiba-tiba datang dari mana. Lengah karena melihat situasi di belakang, Elang dengan gerakan gesit mengambil alih pisau lipat dari tangan Nika kemudian ganti balik menyerang rivalnya tersebut. Gue ngaku kalah, Lang! Seru Rico dengan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, membuat Elang berdecik dan mendorong punggung cowok pengecut tersebut kasar. Enak aja lo mau kabur gitu aja. Nara dan Gea dengan tatapan dendamnya mengejar cowok kurang ajar tersebut. Lalu menghajarnya dengan gerakan membabi buta. Thanks. Ucap Elang pada Raka. Raka hanya mengangguk tanpa respon berlebihan. Lain kali jangan lewat jalan sepi kalau bawa cewek sama istri lo. Cibir Raka. Elang terkekeh dan mengangguk. Sawi untuk tamparan keras dari kembaran gue soal yang waktu itu. Raka tersenyum tipis, memasukkan kedua tangannya pada saku celana. Jadi dia beneran kembaran lo? Tanya Raka sambil menatap lekat Gea yang sedang sibuk memukuli kepala Rico dan Samuel menggunakan sepatu sekolahnya. Iya, kenapa? Lo naksir? To the point telang. Raka kembali tersenyum tipis sambil mengangkat kedua bahunya rendah. Gue sadar diri dia milik Jameson. Lo bisa deketin dia, gue kasih nomor Jameson. Cuma dia yang berhak nentuin lo pantas gaknya sama Gea. Raka seketika menoleh, bingung dengan maksud ucapan Elang. Anjay! Ultraman telah datang. Seloroh Galuh yang baru turun dari mobilnya dengan wajah nyengir. Bab ke-56, misi baru Elang. Membawa ke klinik terdekat untuk mengobati luka di lengan Elang.
membuat seluruh pasukan dinasti Bimantara heboh. Kakek bakalan tempuh jalur hukum? Si keras kepala bersikuku ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Bukan karena lengan Elang yang bolong, bukan. Melainkan keselamatan cicitnya yang hampir saja melayang. Plak! Sebuah pukulan keras bertubi-tubi Oma Gayatri hadiahkan pada kepala belakang Elang. Pensiun dini jadi begundal apa nggak bisa toh, Elang? Perut istrimu itu sudah kayak balonku ada 5. Oma ketar-ketir kalau lihat kelakuanmu nggak berubah-berubah gini. Elang hanya mendengus sembari menahan nyeri dan perih di lengannya. Udah berusaha berubah, Oma. Tapi Tuhan belum kasih asisi. Jawab cowok berparas tampan itu santai. Dinara mengusap lembut tangan putranya, lalu melirik luka yang sedang dijahit oleh dokter dengan bergidik ngeri. Lain kali kalau ada kejadian kayak tadi lagi, langsung aja telepon polisi, nak. Jangan dihadapi sendirian. Mama tahu kamu hebat, tapi kalau musuhnya banyak mending kamu gak usah keluar dari mobil. Seperti yang Nara ceritakan pada Mama Dinara. Kalau tadi Nara sudah mencegah mati-matian agar suaminya itu tidak keluar mobil saat dihadang rivalnya, tapi Elang malah ngeyel dan ngotot. Udah telepon polisi, tapi datanya belakangan. Cibir Elang yang ditujukan untuk Galuh. Tersedak Fanta yang sedang diteguk, Galuh merasa dirinya sedang disindir. Astaga! Tadi gue masih makan di warteg, Lang. Nunggu kembalian, yang jualan masih nuker uang. Jelas Galuh dengan tampang tak berdosanya. Ya ditinggalin dulu lah, Galuh. Kamu ini mau belajar jadi orang kikir? Harta kita itu terlalu banyak kalau hanya untuk bersedekah di warteg kecil gak akan habis. Mama Intan berdecak gemas dengan kelakuan sang putra. Ma, masalahnya yang punya warteg itu juga pahit banget loh. Masa Galuh minta tambah garam di kuah mie instannya aja dihitung 5.000? Protes si Galuh kesal. Perhiasannya aja besarnya serantai rel kereta api. Menurut Galuh gak cocok lah kalau dikasih sedekah. Imbuhnya menggerutu lirih. Mama Intan menarik sudut bibirnya miring. Garam aja dihitung ke 5.000. Beli aja di toko dapat 2 bungkus. Desis Mama Intan sinis. Nah kan Mama jengkel, apalagi Galuh yang tadi makan langsung di warteg tuh ibu-ibu. Seloroh Galuh membuat Jia mengelus dada. Emangnya berapa sih kembaliannya, Bay? Sampai kamu bela-belain ngesampingin urusan yang lebih genting. Galuh berdecak lidah, lalu menunjukkan 5 jarinya. 50.000? Iya sih. Sayang kalau dikasihin orang pelit kayak modelan ibu itu, mending disumbangin ke masjid. Dia mengangguk-angguk kepalanya, setuju dengan langkah yang Galuh ambil. Bukan 50.000. Hah? Lah terus? 5.000 aja nih. Tanya Gea dengan kedua alis saling bertautan. Galuh menggeleng dengan kuat sambil merogoh saku jaketnya. Nih! Tunjuknya dengan sebuah koin yang semua orang ketahui. Kalau di era modern ini, koin tersebut hanya bisa untuk membeli terasi 1 biji. Biug! Sebuah botol infus kosong mendarat di kening Galuh secara tiba-tiba. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Elang? Brengsek lo! Demi uang receh sialan itu, lo lupain keselamat gue? Galuh mengusap keningnya sambil bergumam lirih. Ya kan gue cuma mertahanin hak gue, bangke. Mama Intan tepuk jidat, kenapa putranya bisa konyol seperti Kartoloya Tuhan? Salah apa Mama Intan di masa lalu? Sampai-sampai Tuhan memberikan putra seajaib Galuh. Pasti Kinan bangga punya dedi sehemat kamu. Celetuk Jia dengan tampang masamnya. Nara menahan tawa sambil berbalas pesan dengan Papa Zain. Asal kalian tahu, saat ini kedua orang tua Nara itu sedang berada di airport dengan tujuan Paris. Mau tahu alasannya kenapa Papa Zain mendadak pergi ke Paris? Mama Helene lah yang meminta Papa Zain untuk mengirimnya ke sana. Dengan alasan ingin menenangkan hati dan mengasingkan diri sementara waktu. Brak! Lang, gimana keadaan kamu? Dengan napas ngos-ngosan Papa Alam langsung menerombol masuk ke dalam ruangan sempit yang menampung semua keluarganya saat ini. Deg! Jantung Alam seakan copot dari sarangnya saat mencium aroma wangi dari seseorang yang sedang duduk dengan elegannya di samping Elang. Din? Udah lama kamu? Tanya Alam ganti haluan, kini pria itu lebih tertarik dengan sosok cantik di sebelah putranya daripada kondisi Elang. Iya. Singkat Dinara tanpa membalas tatapan mata Alam. Elang tertawa pelan dengan tampang sarkasnya. Papa dekil sih, mana mau mama ngelirik? Alam melirik Elang dari sudut ekor matanya. Benar-benar sialan sekali putranya yang satu ini. Paling bisa membuat Alam mati gaya di depan mantan gebetannya. Elang gak boleh gitu sama papa kamu. Elang berdecak, menatap Mama Dinara dengan bingung. Kenapa Mama belain papa? Harusnya Mama tuh bels perbuatan papa dengan nikah lagi. Apa perlu Elang cariin calon suami yang berkelas lebih dari papa, Ma? Ini anak mulutnya.
Rasa-rasanya ingin Nara jahit juga saja agar tidak mengoceh sembarangan. Dokter tolong jahit juga mulutnya. Lewat papa alam keinginan Nara terwakilkan. Sekalian diobras kalau bisa, Dok. Tambah Nara. Elang mendelik, spontan memeluk Mama di Naraba anak koala. Mama lihat kan gimana Elang harus berjuang seorang diri. Nikah mah nikah. Asal jangan balikan sama papa. Dia agak setuju. Hah? Kapan gue bilang gitu? Merasa tak pernah mengatakan hal itu, dia hanya terbengung layaknya kambing hitam yang dijadikan tersangka. Ya ampun. Mau jadi apa kamu nanti, Nak? Papa kamu makin gak terdeteksi kewarasannya. Ratap Nara yang jelas hanya bisa membatin sambil mengusap perutnya. Sabar. Bukan kamu saja yang merasa lelah hati sayang. Oma juga merasa. Kalau kehadiran Elang itu sebuah kutukan. Desah Oma Gayatri sambil mengusap-usap kepala Nara lembut. Malam hari di kediaman Bimantara. Sebenarnya dinarangkan untuk menginap di rumah ayah dari putra-putrinya tersebut. Hanya saja karena permintaan Elang yang ngeyel akhirnya Dinara menyetujuinya. Mama istirahat, Ma, biar Nara yang jagain anak manja ini. Kata Nara sambil menunjuk batang hidung suaminya. Ya udah Mama istirahat dulu ya sayang. Kamu juga cepat istirahat. Dinara beranjak dengan gerakan pelan dari atas ranjang agar tidak mengganggu tidur Elang. Oke Ma. Mama Dinara akhirnya keluar dari kamar putranya. Berjalan menyusuri lorong lantai 2 menuju kamar paling pojok. Tempatnya menginap malam ini. Mama? Sapa Gia yang berada di ambang pintu sambil berkacak pinggang. Belum tidur sayang? Tanya Mama Dinara. Masih Fikel sama Jameson. Tapi tiba-tiba keputus, kayaknya jaringan di kamar jelek deh Ma. Mama Dinara mengangguk, mengusap poni Gia dengan lembut. Cepat istirahat, jangan malam-malam tidurnya. Nasihat sang mama yang diangguki oleh Gia. Good night Ma. Good night sayang. Satu kecupan lembut mendarat di kening Gia. Membuat gadis yang sedari tadi resah karena perihal kabar sang kekasihnya itu kini jadi sedikit tenang. Ini sebenarnya si Joe kenapa sih? Perasaan sinyal gue aman-aman aja tuh. Decaknya sambil mengacak rambutnya kesal. Sementara di dalam kamar, Elang kini baru membuka matanya lebar-lebar. Kemudian loncat dari atas ranjang. Astaga! Kamu bikin jantung aku mau copot Elang! Sentak Nara sambil mengelus dadanya. Ayo ikut aku Henny. Penting. Kata Elang sambil mengulurkan sebelah tangannya. Kemana? Jalanin misi baru. Kata Elang serius. Gak usah main teka-teki Elang. Kita mau kemana dulu? Cecar Nara dengan bersedekap dada. Nurut atau mantap-mantap sampai pagi? Sialan. Fine. Nara menarik tangan Elang, mengikuti ajakan sang suami yang entah akan melakukan misi apa saat ini. Pertama-tama kunci dulu pintu kamar kita dari luar. Kakek Elang saat berada di luar kamarnya. Nara hanya memperhatikan kelakuan Elang tanpa ingin bertanya. Lanjut baby. Ajak Elang yang kini melangkah menuju kamar Gia. Tok, tok, tok. Gia gembala keluarga lu. Teriak Elang. Ngapain ke kamar Gia? Tanya Nara kepo. Ngajakin keluar kamar. Balas Elang yang terdengar menyebalkan di pendengaran Nara. Ceklek. Apaan? Ketus Gia dengan wajah ditekuknya. Ikut gue. Elang menarik tangan Gia lalu mengambil kunci yang ada di balik pintu kamar Gia. Sama seperti yang Elang lakukan tadi pada kamarnya, ia mengunci pintu kamar Gia dari luar. Lo apa-apaan? Tanya Gia kebingungan. Kalian mau turun atau? Elang sengaja memperagakan gaya pocong berjalan, lalu berlari kecil meninggalkan Gia dan Nara yang masih mematung di depan pintu kamar. Elang! Teriak keduanya yang kini ikut menyusul cowok menyebalkan tersebut turun ke lantai dasar. Kita mau ngapain di sini? Tanya Gia sambil menghentak-hentakkan kakinya. Elang hanya diam sambil fokus berbalas pesan yang entah dengan siapa. Oke. Elang memasukkan ponselnya kemudian meraba saklar yang ada di depan rumah. Ceklak. Blap. Lu gila? Bentak Gia ketakutan. Lampu di kediaman Bimantara padam total. Dan semua ini akibat tangan usil Elang. Sebenarnya apa rencana kamu, Habi? Berdebat dengan Elang tidak akan menyelesaikan masalah. Nara harus memakai jalur kelembutan. Besok kalian juga bakalan ngerti sendiri. Kata Elang sembari menghidupi lampu senter pada ponselnya. Bab ke-57, ada apa dengan Jameson? Rumah besar Bimantara padam gulita.
membuat penjaga dan satpam yang berjaga di depan rumah lari menuju tempat saklar di pojok rumah besar Bimantara. Loh, Denelang, udah minggat sana, ini emang sengaja aku matiin lampunya. Mau bikin surprise. Usir Elang dengan tampang angkuhnya. Ketiga penjaga dan satu satpam yang tadi berlarian pun akhirnya undur diri. Bisa apa mereka kalau sang tuan muda sudah memerintahkan mereka untuk pergi? Kini tinggal Nara, Gea dan Elang yang ada di sudut rumah. Terus mau sampai kapan ini kita di sini? Keluh Gea sambil menepuk-nepuk kecil kakinya yang digigiti nyamuk. Bentar, nunggu pesan masuk dari partner gue. Jawab Elang santai. Nara melirik Elang dengan bibir kumat kamit kesal. Sepenting itu partner kamu sampai aku aja nggak dikasih tahu tujuan misi malam ini. Dumel Nara yang masih bisa didengar Elang. Apa sih sayang? Kamu minta dicium? Nara mencebik, selalu saja hal-hal mesum yang diingat Elang jika menatap wajahnya. Arg! Buruan apa? Gue belum selesai nih Fikal sama Joe. Omel Gea mulai kehabisan kesabaran. Sabar Ge! Decak Elang malas. Beberapa menit kemudian. Ping! Sebuah pesan akhirnya masuk juga ke ponsel Elang, membuat Gea dan Nara bisa bernapas lega. Jujur saja, mereka sudah tidak tahan menjadi sasaran empuk nyamuk-nyamuk nakal di depan rumah. Oke, sekarang kita bisa masuk. Ucap Elang dengan tangan meraba saklar di atas kepalanya. Blap. Lampu menyala kembali, dengan wajah berbinar-binar Gea segera lari ke dalam rumah dan naik ke kamar atas. Gadis itu sudah tidak sabar untuk menghubungi Jameson kembali. Ayo. Ajak Elang saat tidak mendapati pergerakan dari Nara. Gendong! Rangeknya setengah ketus. Elang terkekeh sambil mencuri ciuman sekilas di pipi Nara. Lalu berjongkok sambil menepuk punggungnya. Silakan Tuan Putri. Kelakarnya membuat Nara tertawa geli. Wait, jangan gerak-gerak. Dengan sedikit kesusahan Nara naik ke atas punggung Elang, melingkarkan tangannya pada leher sang suami. Let's go! Pegangan yang kuat. Kudanya mau jalan nona. Nara hanya mengangguk dengan menempelkan kepalanya pada leher Elang. Elang? Panggil Nara pelan. Kenapa? Elang sedikit menoleh demi bisa melihat wajah Nara yang ada di pundaknya. Kayaknya aku nyerah deh. Kalau minggu depan aku homeschooling di rumah aja gimana? Elang menarik sudut bibirnya ke atas, tersenyum simpul mendengar pertanyaan Nara. Lebih cepat lebih baik Henny. Nara mencebik, itu mah maunya Elang. Kamu kenapa sih? Kelihatannya nggak suka banget aku masuk sekolah. Malu sama penampilan aku ya? Tuduh Nara mulai negatif thinking. Gak gitu sayang. Aku cuma kasihan aja lihat kamu gerah setiap kali pakai hoodie di kelas. Emangnya gak sesek? Nara mengerucutkan bibirnya sambil melingkarkan kakinya di depan perut Elang. Kirain kamu malu sama penampilan aku yang aneh. Cicit Nara yang kumat insecure. Ngapain malu? Kamu mau pakai karung pun aku juga gak bakalan malu. Dilihat dari segi manapun kamu tetap aja paling cantik. Gombal andalan Elang meluncur dengan sangat apik, demi membuat sang belahan jiwa tak insecure lagi. Nara menepuk pundak Elang pelan, jelas kali ini dengan senyum yang mengembang. Habi, kamu gak ada niatan buat bantuin Sylvie? Dengan ragu, pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibir Nara. Enggak. Jawab Elang tegas dan tak mau dibantah. Bahu Nara melemas, susah sekali menego suaminya yang keras kepala ini. Tapi kasihan. Kamu ngerti kan kondisi dia sekarang? Gimanapun Sylvie masih butuh Tante Soraya. Tidak ingin menyerah, Nara terus mengiba pada suaminya. Elang hanya diam, dengan langkah kaki terus mengayun menaiki anak tangga. Hati kamu terbuat dari apa sih? Tanya Elang gemas. Hati kamu juga terbuat dari apa sih? Tanya balik Nara tak kalah antusias. Elang sedikit menaikkan alis matanya, tidak paham dengan maksud ucapan Nara. Kenapa kamu nanyanya gitu, Hem? Elang membuka pintu kamarnya, menurunkan Nara dengan hati-hati di atas sofa. Duduk sini. Menepuk pelan sofa kosong yang ada di sebelahnya, Elang pun menurut. Tapi bukannya duduk dengan anteng, cowok itu malah rebahan dengan bantalan paha mulus Naraya. Kamu udah maafin mamannya belum? Tanya Nara hati-hati. Jemari lentiknya dengan lembut menari-nari di atas kepala Elang. Elang menatap manik mata indah Nara yang juga sedang menatap ke arah netera matanya lekat. Udah? Singkat Elang. Nara tersenyum. Sama. Aku juga udah maafin Tante Soraya. Elang tertegun, kini ia terjebak oleh ucapannya sendiri.
Bibit unggul dari Mama Dinara dan Papa Alam itu tidak sepolos dan setolol yang orang pikir selama iki. Elang itu cerdas, hanya saja menutupi semua kepintarannya dengan tingkah badungnya. Elang paham betul dengan tujuan Nara bertanya seperti itu padanya. Kamu belum blokir nomor Sylvie? Sorot mata Elang kali ini berubah menjadi dingin, membuat Nara menggigit bibir bawahnya merasa takut. Belum. Lirih Nara dengan menggeleng pelan. Mendadak Nara menjadi menciut, Elang beranjak dari atas sofa lalu berdiri dengan tegak di depan Nara. Blok! Mana ponsel kamu? Pinta Elang dengan nada setengah meninggi. Habib please. Kehidupan Sylvie udah berantakan, kamu mau apa lagi? Nara memberanikan diri menatap netera tajam Elang, matanya pun kini berkunang-kunang. Udah aku peringatin kan? Gak usah ngurusin dia lagi. Sekali hatinya busuk, sampai mati pun juga bakalan tetap busuk. Bentak Elang. Nara terhenyak dengan perasaan aneh. Ini pertama kalinya Elang membentaknya dengan wajah segarang makan bengala. Elang! Cicit Nara dengan tatapan tidak percaya. Jauhi yang satu ini, Ra. Kakek udah nempatin wanita iblis itu di tempat yang pantas dia huni semestinya. Kamu gak usah ikut campur terlalu jauh, atau... Jahat! Nara ganti balik membentak Elang. Perempuan itu mengusap sudut matanya yang berair dengan kasar. Lalu naik ke atas ranjang dengan bahu bergetar. Elang menghembuskan napasnya dengan kasar, menatap Nara yang terisak dengan menjambak rambutnya frustasi. Kamu gak bakalan ngerti siapa dia yang sebenarnya sayang. Lirih Elang dengan perasaan merasa bersalah. Perlahan Elang naik ke atas ranjang, lalu mengusap lembut kening Nara. Gak usah pegang-pegang! Sentak Nara dengan menarik selimut sampai batas kepalanya. Apa salah dan dosanya coba? Bisa-bisanya Elang membentaknya hanya karena sebuah pertanyaan yang menurutnya wajar-wajar saja untuk dipertanyakan. Honey, sorry. Elang menatap sendu Nara yang tengah merajuk padanya. Belum saatnya kamu tahu semuanya, Ra. Seenggaknya sampai dia lahir, batinnya dengan tarikan napas yang panjang. Dert. Elang turun dari ranjang, lalu merogoh ponsel yang ada di saku celana trainingnya. Joe Koleng. Dengan langkah tergesa, Elang segera berlari kecil menuju balkon kamar. Dan suara langkah kaki Elang yang terdengar menjauh itu membuat Nara membuka selimut di atas kepalanya. Kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari aku, Lang? Gumam Nara seraya mengusap pelan air matanya. Merasa penasaran karena belakangan ini Elang selalu menyibukkan diri di balkon kamar. Nara pun akhirnya membuntuti cowok itu ke teras kamar. Gak mungkin kalau Elang selingkuh. Nara meremas jemari lentiknya, melangkah dengan berjinjit-jinjit, layaknya seorang maling dalaman. Sayup-sayup Nara mulai mendengar suara Elang yang sedang berbicara di pagar balkon kamar. Nara mengintip dari balik pintu yang menjadi pembatas di tengah-tengahnya. Mending lo jujur. Gue gak tega sama Gea sialan. Ucap Elang yang terdengar kesal dan frustasi. Nara bisa melihat semua itu dari nada bicara dan gestur tubuh Elang yang tampak bergerak tak tenang. Please Joe. Lo sahabat baik gue, Gea juga saudara gue. Kalian sama-sama berartinya buat gue. Elang memutar tubuhnya ke belakang berniat duduk di sofa pojok balkon kamar. Namun apa yang terjadi? Langkahnya malah terhenti dengan manik mata yang saling bersitatap dengan manik mata Naraya. Gue perlu ngomong sama Jameson? Ra? Elang menatap lemah istri cantiknya. Merasa Nara tidak mau luluh dengan tatapannya, terpaksa, akhirnya Elang mengangguk. Oke. Katanya sambil mengusap puncak kepala Nara. Aku harap kamu bisa menjadi penyemangat Gea setelah ini, dia akan butuh bahu kamu. Lanjut Elang. Dan lontaran dari Elang barusan membuat perasaan Nara mendadak jadi gelisah. Ada sebuah kiasan terselubung dari kata-kata Elang barusan. Yang bagi Nara, begitu dalam sekali maknanya. Nara mau ngomong sama lo. Ucap Elang pada jontahan, tak lupa Elang juga menekan loudspeaker pada ponselnya. Oke. Terdengar dari seberang sana suara hembusan napas yang sangat berat, namun juga terdengar seakan pasrah. Ngomong sama Joe. Elang mengusap lembut pipi Nara, lalu memberikan ponselnya pada istrinya. Dan anehnya, kali ini Nara begitu ketakutan untuk hanya sekedar menanyakan kabar cowok itu pada sang empunya langsung. Padahal Nara belum mengeluarkan seucap kata pun pada sosok kekasih sahabatnya tersebut. Kenapa dada aku jadi deg-degan gini sih? Bukannya mengambil ponsel di tangan Elang, Nara malah meraba dadanya sendiri yang berdebar-debar tak karuan. Tanpa semuanya sadari saat ini Gea sedang menggigit bibirnya dengan kuat di belakang gorden kamar Elang. Niat hatinya tadi ingin meminjam earphone milik Nara. Namun sebuah obrolan malah tak sengaja Gea tangkap dari bibir Elang dan Nara. Sebenarnya ada apa dengan lo Jameson? Lirih Gea dengan menahan sesak. Bab ke-58, penjelasan Jameson dan Elang. Sorry.
Gue berangkat nggak pamitan, ada problem di sini. Alasan yang pertama keluar dari mulut Jameson membuat Nara mengangguk. Iya, nggak masalah, gue udah dengar dari Gia, kalau kakek lo sakit. Balas Nara yang entah mengapa membuat Jameson berdehem kecil. Ra, gue mau jujur tentang masalah gue. Gue harap lo bisa ngerti setelah ini dengan semua kebohongan gue sama Gia. Deg, benar kan? Ada yang tidak beres dengan Jameson. Perasaan Nara mulai tidak tenang, debaran di jantungnya kian berpacu dengan cepat. Tiba-tiba sebuah tangan besar menggenggam jemarinya dari belakang, satu tangan besarnya lagi melingkar di depan perutnya dengan gerakan lembut. Lo punya masalah apa, Ju? Kenapa harus bohong sama Gia? Tanya Nara terbata. Jameson menghembuskan napasnya kasar. Terdengar sangat berat sekali ingin berkata jujur pada Nara. Yang sakit itu bukan kakek gue, tapi bokap gue Ra, kan kerotak stadium 3. Deg. Bibir Nara terkatup rapat. Ia meremas tangan Elang sebelum bertanya kembali pada Jameson. Gue tuat prihatin dengan apa yang menimpa bokap lo, Jo, tapi seharusnya lo bilang yang sebenarnya sama Gia. Masalah gue bukan hanya tentang bokap gue. Tapi, juga karena perusahaan bokap gue yang bangkrut. Semua investor narik saham secara tiba-tiba, dan gue sebagai anak cowok satu-satunya mau gak mau harus ikut campur dengan masalah besar ini. Jelap. Serangan bertubi-tubi seakan menghantam hidup Jameson. Namun jika itu masalahnya, kenapa Elang tidak meminta bantuan pada Papa Alam atau Papa Zin? Jameson gak mau, dia udah ada jalan keluar sendiri. Ucap Elang seolah bisa membaca pikiran Nara. Elang juga sama kesal dan beratnya dengan langkah yang Jameson ambil saat ini. Sika, bukannya gue gak mau anjir. Lo ngerti sendirilah. Nyokap gue kayak gimana? Jameson tertawa renyah, namun yang tertangkap di pendengaran Nara dan Elang malah sangat terdengar miris. Takut citra buruknya di sini tercoreng, tapi ngorbanin anak sendiri dan milih ngemis di sana apa bedanya? Sika! Cibir Elang. Nara bingung, tidak paham dengan obrolan Elang dan Jameson saat ini. Ra, mungkin lo pikir selama ini gue hidup di tengah-tengah keluarga yang sempurna, jeda Jameson? Kenyataannya gue gak pernah dapat semua itu, Ra. Gue cuma anak yang selalu ngemis kasih sayang. Dan hal itu baru gue dapetin setelah bokap gue sakit. Mama gue pulang ke rumah papa setelah 2 tahun gak pernah bawa kabar apapun ke gue. Dan untuk pertama kalinya mama memohon sama gue dan bakalan ninggalin karirnya demi Jameson. Where are you? Belum selesai Jameson melanjutkan ceritanya, suara wanita tiba-tiba terdengar melengking dari dalam sambungan telepon yang terhubung saat ini. Wait, Mam. Ra. Udahan dulu, lo bisa minta penjelasan sama Elang. Gue titip jagain Gia buat gue ya. Sekali lagi sorry. Cat. Nara meremas ponsel di tangannya. Napasnya terdengar memburu dengan tatapan lurus ke depan. Ini semua keputusan Jameson, Ra. Dia lebih milih mamanya. Mungkin kedengarannya sangat tidak adil untuk Gia. Tapi kalau kamu berada di posisi Jameson pasti ngerti gimana sulitnya dia milih salah satu di antara keduanya. Lalu apa hubungannya dengan Gia? Lang? Bukannya Joe masih bisa berhubungan jarak jauh, meskipun dia tinggal di rumah papanya? Tanya Nara masih belum nalar. Elang memutar tubuh Nara dengan gerakan lembut, menangkup kedua sisi pipi perempuan cantik itu. Ada konsekuensi yang harus Jameson bayar. Tante Jian sengaja ngelepas karirnya dan handle perusahaan keluarga Om Alex dengan kolaborasi sama agensi besar milik bokap Nagita. Jeng. Nagita? Lish Nagita Johnson, perempuan yang selama ini Tante Jian bangga-banggakan. Dia model di Paris. Nara menutup mulutnya dengan menggeleng kuat. Jangan bilang Jameson bakalan nikah sama dia. Elang tersenyum getir dengan kedua bahu yang sengaja diangkat rendah. Jameson gak bilang mau nikah sih. Tapi gue juga gak ngerti kedepannya kayak gimana, Ra, karena mereka berdua setelah ini pasti bakalan sering-sering ketemu. Sakit. Tapi tak berdarah, itulah yang dia rasakan saat ini. Mungkin jika Jameson memilih ibunya dibanding dirinya, ia tak masalah. Karena dia tahu, diam-diam selama ini Jameson selalu merindukan sosok itu dengan mengoleksi foto sang mama yang tengah berkarir di Paris. Tapi ini apa? Kenapa harus ada Nagita juga? Rasanya dia tidak terima. Apakah selama ini Jameson hanya menganggap hubungan mereka sebagai cinta monyet? Ini lebih dari kata sakit untuk dia, hubungan yang ia harapkan bisa lari ke jenjang yang lebih serius ternyata harus break di tengah-tengah jalan. Jameson sialan! Umpat Nara geram. Kamu jangan nyalahin Joe aja, sayang. Kembali lagi, jika semua posisi ini ada di kamu, kamu harus pilih jalan yang mana? Nara tetap saja merasa kesal bukan kepayang. Ya aku milih ngerawat papa aku, tapi kan gak harus ngegantungin hubungan kayak gini, Elang! Bentak Nara. Jadi kamu lebih milih Joe tetap berhubungan dengan Gia? Tanya Elang dengan menatap lekat manik mata Nara. Nara terdiam sesaat, mencoba berpikir dengan kepala yang jernih. Ini memang pilihan yang sangat sulit.
Jika Jameson tetap berhubungan dengan Gia, maka suatu saat yang ada, temannya itu akan menghabiskan waktunya bersama Jameson dengan terbuang sia-sia. Belum tentu juga mereka berjodoh. Jameson lebih memilih ibu dan keluarganya. Anggap saja Jameson saat ini tengah mendepak Gia secara halus. Nara juga tidak bisa memastikan kapan Jameson akan kembali. Dan apakah jika kembali, hatinya masih tetap tersimpan rapi untuk sahabatnya. Kalau Joe tetap sama Gia, terus di sana dia sering ketemuan sama Nagita. Sama aja dong, Bung. Terus nasib kakak kamu gimana, Elang? Nara memukul dada Elang, melampiaskan kekesalannya pada sang suami. Ini gak adil buat Gia. Kalau emang Jameson gak bisa lanjutin hubungannya sama temen gue, kenapa gak ngomong baik-baik aja sama Gia, ha? Dasar kadal buntung. Tinggal ngomong doang, apa susahnya sih? Lanjut Nara marah-marah. Jameson kan juga masih belum sanggup udahan sama Gia, Henny. Dia maunya suatu saat bareng-bareng sama Gia lagi. Tapi kalau emang ada cowok yang lebih baik dari dia, bakalan Jameson ikhlasin Gia-nya. Jelas Elang ikutan gemas sendiri. Nara tercengang dengan bibir membentuk huruf O besar. Bilang sama Jameson, gue maunya end. Teriak Gia dengan pipi yang sudah basah kuyup bercucuran air mata. Gia? Seru Elang dan Nara kompak. Temen lo itu freak, Elang, freak. Elang melangkah lebar menghampiri Gia, tanpa banyak pikir lagi, dia segera membawa Gia ke dalam pelukannya. Pelukan seorang saudara yang akan Elang berikan pada Gia sepanjang usianya. Tenang, ada gue. Ucap Elang sambil menepuk pelan punggung Gia. Hiks, gue nggak apa-apa. Gue ngerti kok Jameson lebih berat keluarganya ketimbang gue. Semua pasti bakalan milih langkah yang samakan Elang kalau ada di posisi Jameson. Tanya Gia yang terdengar memilukan. Gue tahu lo mangga Nabi Mantara. Gak perlu sedih berlebihan, Oki. Kita semua ada untuk lo. Gia mengangguk, membalas pelukan Elang dengan erat. Gue gak benci sama keputusan lo, Jameson. Gue gak benci. Tapi gue merasa sangat kecewa dengan ketidakjujuran lo. Gia. Nara terisak di sudut balkon melihat pemandangan menyedihkan yang terjadi saat ini. Gue yakin, Gia, lo pasti bisa. Nara bergumam lirih dengan mengusap air matanya. Gak ada kebersamaan yang jalannya selalu mulus, Ge. Gak bakalan juga ada hubungan yang prosesnya lancar dan selalu mudah terus. Lo saat ini sedang dikasih ujian. Jalanin semua ini sampai nemuin titik di mana lo berhenti dan jadi pemenang. Kata Elang yang entah mengapa jadi sebijak ini setelah badai datang dalam kehidupan saudara kembarnya. Elang? Panggil Gia sambil mendongakkan wajahnya. Ya kenapa? Gue lebih suka lo yang gila. Jangan berubah dewasa kayak gini. Gue malah takut lihatnya. Ujar Gia sembari menempelkan tangannya pada kening Elang. Elang melotot, lalu menyentil kening Gia dengan gemas. Gue masih waras sialan. Nara terkekeh masih dengan tangisannya. Kalian manis sekali. Gumam Nara merasa sedikit lega. Jika Elang dan Nara pikir saat ini Gia sudah bisa menerima semuanya, maka mereka berdua salah besar. Dalam senyum dan tawanya Gia, gadis itu diam-diam telah mengeraskan hatinya, bertekad menjauhkan dirinya mulai saat ini dengan yang namanya laki-laki. Mungkin ketidakjujuran Jameson telah membuat luka yang besar di hati Gia, menciptakan trauma yang akan selalu perempuan itu ingat sepanjang waktu. Melupakan cinta pertama itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Goresan luka yang sudah membekas di hati Gia dari Jameson, akan selalu Gia ingat sampai kapanpun. 2 bulan kemudian. Bagaimana saksi? SAH! Seru Elang dan Gia kompak. Helena terkikik di barisan paling belakang sambil mengunyah coklat dengan gemas. Akhirnya Dinara menyusul dirinya juga. Kalian masih ingatkan dengan pemadaman lampu di kediaman Bimantara waktu itu? Pemadaman yang sengaja Elang lakukan saat itu adalah hasil ide dari Mama Helena dan Papa Zain. Jelas dengan melibatkan Papa Alam di dalamnya. Malam itu diam-diam Papa Alam menyelinap ke kamar Mama Dinara. Dan keesokan harinya, hebohlah penduduk pribumi di kediaman Bimantara. Setelah melakukan bujuk rayu, pendekatan dan pemaksaan, akhirnya Mama Dinara luluh juga meskipun memerlukan waktu yang lumayan cukup lama untuk menikah dengan Papa Alam. Zain! Coklat! Helena menyodorkan tangannya ke samping, meminta coklat lagi. Padahal ini masih terbilang cukup pagi, tapi Helena sudah menghabiskan coklat sebanyak 7 batang. Astaga! Stop nah! Kamu bisa overdosis kalau kebanyakan. Cegah Zain sambil mendekap ratas bawaan Helena yang berisi coklat batangan itu. Zain, ini tuh kemauan adeknya Nara. Kamu gimana sih? Protes Helena setengah mengomel. Zain berdecak sambil merogoh coklat dari dalam tas. Ini yang terakhir. Lanjut besok lagi, nak. Gumam Helena dengan menatap coklat yang didatangkan khusus dari pabriknya oleh Zain itu dengan binaran bahagia.
Kenapa coklat ini rasanya begitu manis? Oceh Helena sambil menikmati coklat batangan itu dari tangannya. Sejak kapan coklat rasanya asin, Mama? Gemas Gea dengan tatapan jingahnya. Hei, nanti beliin Mama Popeyes yang kapan hari kamu bawain itu ya? Gea mengangguk, mengiyakan keinginan mamanya. Sama pisang coklatnya yang kemarin juga itu, gue. Lanjut Helena. Gak sekalian yang jualan juga dibungkus, Ma? Cibir Gea membuat Helena mencebikkan bibirnya kesal. Ini kan maunya adik kamu, Gea. Turutin aja, Gea. Desah Papa Sin lelah. Perasaan Nara hamil gak serempong Mama deh. Gumam Gea dengan menatap aneh Mama Helena yang tengah mengunyah coklat. Gea, ayo foto dulu sayang. Gea mengangguk saat mendengar teriakan kakek Damar. Dengan memasang senyum bahagia semua keluarga besar Bimantara menghadap ke arah kamera fotografer yang sengaja Alang sewa untuk mengabadikan momen manis pagi ini. Ih, kamu agak ke samping Habi. Perut aku kelihatan buncit nih. Keluh Nara. Ya kan emang buncit sayang. Malah gemesin kamunya. Nara mencebik, menarik lengan Elang agar sedikit menyerong. Oke. Tahan. 1, 2. Cekrek. Keren. Puji sang fotografer dengan mengacungkan jempolnya. Dert. Dert. Raka koleng. Sika. Ngapain sih dia nelpon terus? Gue santet lama-lama lo. Decak Gea malas. Dari arah pintu rumah terlihat 2 penjaga tengah masuk dengan membawa sebuah buket kesusahan. Dari siapa? Tanya Oma Gayatri melangkah tergesa-gesa. Astaga! Ini isinya uang sama coklat semua? Lanjut Oma Gayatri terbengong-bengong saat melihat buket bunga raksasa berisi coklat dan lembaran uang dolar. Dari masyarakat Nyonya Besar. Gea sontak mendelik, sementara Mama Helena langsung berlari kecil menghampiri buket coklat yang harusnya ditujukan untuk Mama Dinara dan Papa Alam. Dinara, coklat dari calon mantu buat aku aja ya. Astaga! Ini coklat sultan semua Gea. Fix! Mama suka yang ini ketimbang yang Ono. Enak banget jadi Gea. Aku yang udah susah payah ngasih dia buat kamu, malah nggak pernah kamu kasih yang manis-manis kayak gitu. Protes Nara setelah menunjuk perutnya yang buncit pada Elang. Belum-belum dia udah jadi benalu di rumah tangga gue. Gumam Elang dengan menatap buket uang dan coklat sialan dari Raka itu dengan dendam. NB, novel ini bakalan tamat awal bulan ya guys ya. Thanks. Bab ke-59, Tawuran yang menguntungkan. Kenapa sih? Tanya Elang sambil menel pipi Nara yang saat ini sedang sibuk memasang dasi sekolah di lehernya. Nara hanya diam. Enggan membalas pertanyaan Elang, bibirnya manyun ke depan dengan tatapan fokus pada leher cowok tersebut. Henny? Panggilnya sembari meraih tangan Nara yang hampir selesai menyelesaikan rutinitas paginya. Lepasin! Sungut Nara dengan mata melotot. Gak mau lepasin? Kamu kenapa? Masih pagi udah diemin aku? Nara memiringkan bibirnya tipis sambil berusaha melepas tangannya yang digenggam Elang. Pikir aja sendiri. Ya Lord. Kenapa wanita suka sekali berbelit-belit saat merajuk? Mikirnya dari mana dulu? Nara seakan ingin mencakar-cakar wajah suaminya, yang sialnya selalu terlihat tampan di sepanjang waktu. Aku lagi mogok bicara ya sama kamu, Lang. Jadi gak usah mancing-mancing emosi aku sepagi ini. Cari tahu aja sendiri kenapa aku dimin kamu. Dasar cowok gak ada yang pernah peka sih. Omel Nara yang kini sudah berhasil melepas tangannya. Elang melongo dengan bola mata naik ke atas, cowok itu sedang berpikir keras kenapa Nara bisa kesal padanya. Arg! Shit! Umpatnya saat tidak menemukan jawaban atas marahnya Nara padanya. Sayangku. Cintaku. Honey bunny sweetku. Elang mulai mengeluarkan jurus 1000 rayuannya untuk membujuk Nara, kakinya yang melangkah cepat dengan tangan yang sengaja direntangkan lebar-lebar membuat Nara langsung memasang wajah garangnya. Stop di situ! Ketusnya, sontak saja Elang langsung berhenti seperti boneka sawahan. Kamu kemarin bolos sekolah demi bisa tawuran kan? Nara bersedekap dada dengan sorot mata yang begitu tajam. Elang menggeleng cepat dengan tatapan kebingungan. Kamu ini gak usah nuduh aku yang aneh-aneh, Dera. Jelas-jelas aku kemarin pergi ke sekolah sama Gia. Jelas Elang jujur. Bohong! Elang tercengang, ini sebenarnya Nara dapat berita dari mana? Kamu bisa buktiin kalau aku bohong? Tanya Elang dengan tatapan yang begitu lekat. Bisa. Tapi kalau kamu emang ketahuan bohong, hukumannya bakalan sangat berat. Nara menepuk-nepuk kedua tangannya seolah ingin mengulak suaminya itu menjadi ayam geprek. Ya udah buktiin dulu, baru kasih ultimatum. Elang ikutan kesal,
karena Nara tidak mempercayainya. Awas kamu! Selorohnya berjalan melewati Elang dengan tatapan galaknya. Nara mengambil ponselnya yang ada di atas nakas, lalu membuka sebuah pesan masuk tadi pagi dari nomor misterius. Ini apa? Nara menunjukkan sebuah gambar di mana Elang sedang berkelahi dengan rivalnya, tepat di depan mata Elang. Mengerutkan kening, Elang merasa aneh dengan foto yang diperlihatkan Nara. Sebelum akhirnya suara cowok itu terdengar meledak dengan memegangi perutnya. Kamu kenapa sih? Tanya Nara dengan tatapan sinis. Bukannya mengakui kesalahannya, cowok itu malah tertawa-tawa seperti orang gila. Kamu gemesin. Komentar Elang. Cup, cup, cup. Hei, hei, Yumf. Nara melotot saat bibirnya menjadi sasaran empuk oleh kebuasan ciuman panas Elang. Kalau kamu ngegemesin kayak gini, aku jadi beneran ada niatan bolos sekolah buat tawuran. Bisiknya dengan smog mesum di wajah Elang. Nara makin membelalakan matanya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong dada bidang Elang agar menjauh. Coba aja kalau berani tawuran lagi. Aku aduin mama sama papa. Ah, enggak. Aku aduin kakek biar kamu dicambuk sampai pingsan. Antusias Nara yang kini sudah berniat keluar kamar. Elang kembali tertawa, yang kali ini terdengar begitu mengerikan sekali di telinga Nara. Astaga! Perempuan yang satu ini! Decak Elang terkekeh geli. Elang segera menarik lengan Nara dan menghimpit tubuhnya ke sudut dinding. Aku mau tawurannya di atas ranjang, yakin kamu mau ngadu sama kakek? Tanyanya tersenyum miring. Glek! Nara menelan ludahnya dengan brutal, netra matanya pun bergerak gelisah. Mencari-cari cara agar bisa terbebas dari setan mesum di hadapannya saat ini. Tok! 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 Elaang! Ayo! Keburu telat! Teriak dia di depan pintu kamar Elang dan Nara. Nah, itu Gia, cepetan sana keluar. Usir Nara dengan bibir melengkung lebar. Lo berangkat bawa mobil sendiri aja, Gia. Gue masih ada urusan suami istri yang tertunda. Teriak Elang membuat Gia menendang pintu kamar Elang dengan perasaan jengkel. Awas istri lo brojolan. Kebanyakan nunggang kuda buat ibu hamil itu gak baik nah. Sungut Gia. Bener tuh. Celetuk Nara pelan, wanita itu sampai lupa dengan tujuan awalnya tadi ingin menghukum Elang. Kini ia yang harus terjebak oleh si begundal mesum yang tampak mulai kerasukan arwah kuda lumping. Dah. Sialan kalian! Umpat Gia yang lagi-lagi harus menghadiahi pintu Elang dengan sebuah tendangan keras. Cepatan berangkat, aku mau ngerjain tugas. Dusta Nara dengan wajah memerah, perempuan itu merasa tubuhnya panas dingin saat merasakan sesuatu tengah mengeras menusuk-nusuk pahanya. Tugas? Elang menahan tawa dengan tatapan semakin lekat. Kalau aku nggak mau gimana? Aku bakalan mogok bicara sama kamu sampai berbulan-bulan. Elang terkekeh dengan tatapan menyusuri setiap inci wajah cantik istrinya. Oh ya? Tanyanya dengan senyum bak iblis tampan. Nara mengangguk dengan gerakan lemah. Kita buktiin dulu di atas medan perang. Apa kamu bakalan mogok bicara atau malah? Dalam hitungan detik tubuh Nara sudah melayang di udara, Elang membopongnya dan membaringkan Nara di atas ranjang. Elang ini gak baik. Baik? Enggak. Baik. Ucap Elang tegas. Untuk keharmonisan rumah tangga kita. Lanjutnya dengan menarik dasi di lehernya. Melemparnya asal entah kemana. Ah, sudahlah. Kalau sudah seperti ini Nara pasti akan kalah. Sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi setelah ini. Gempa bumi dadakan akan mewarnai ranjang pasutri yang doyan kuda-kudaan sepanjang hari tersebut. Beberapa menit kemudian. Geli, tapi kamu suka kan? Bisik Elang mesum. Nara mengangguk dengan tatapan satunya. Touch me, Habi. Astaga Nara. Kenapa mulut dan otaknya begitu tidak sinkron? Wanita itu benar-benar pelin-pelan jika berada di atas ranjang bersama Elang. Show baby. Elang benar-benar membuktikan ucapannya beberapa menit yang lalu, tidak pergi ke sekolah demi melakukan tawuran bersama Nara. Dan yang jelas, dengan beberapa rondenya. Pukul 11 siang. Nara menggeliat dengan tubuh terasa remuk redam. Ekor matanya melirik wujud iblis tampan yang kini tengah tertidur pulas di sebelahnya. Tadi setelah tawuran beberapa ronda, keduanya sama-sama tertidur karena merasa lelah. Gue bisa bunuh lo! Teriak Elang. Nara terjingkar dengan mengelus dadanya. Ia memandang lekat wajah Elang yang tengah tertidur pulas. Tak selang lama Nara harus dikejutkan lagi dengan suara ledakan tawa Elang yang mirip orang kerasukan. Fix! Dia emang bukan Elang suami aku.
Nara segera turun dari ranjang lalu sedikit lari keluar kamar dengan menahan nyeri di daerah selangkangannya. Mama! Teriak Nara panik. Mama di Nara yang sedang membuat kue di dapur sontak berlari kecil menghampiri sang menantu. Eh! Jangan lari-lari sayang. Ada apa? Tanyanya dengan melepas celemek di tubuh rampinya. Anak mama. Elang. Kesurupan. Kesurupan? Tanya Mama di Nara seolah meyakinkan Naraya. Iya mama. Elang kesurupan. My honey. Nara melototkan kedua matanya, bergegas sembunyi di belakang punggung Mama di Nara. Jangan-jangan dia kesurupan arwah mamane ya, Ma? Bisik Nara takut. Mana ada seperti itu sayang. Honey, kenapa kamu gak bangunin aku? Kesiangan kan? Padahal aku mau jogging pagi. Nara meringis di belakang punggung Mama di Nara. Kamu kan emang sengaja bangun kesiangan Elang. Gak usah pura-pura pikun deh. Cicit Nara dengan tengkuk meremang. Sengaja bangun siang? Maksud kamu gimana? Nara memberanikan diri menyembulkan wajahnya, menatap wajah Elang dengan intens. Kamu itu yang maksudnya gimana? Kamu gak inget tadi pagi habis ngapain? Tanya Nara dengan bibir mencebik. Sika, ya pasti tidurlah, aku aja baru bangun. Decak Elang dengan ekspresi wajah yang dibuat seserius mungkin. Elang, please ini gak lucu. Nara mulai pias. Sementara Mama di Nara makin kebingungan dengan apa yang sedang diperdebatkan anak dan menantunya. Ini kalian sebenarnya kenapa? Ganggu tidur siang Oma aja. Seluruh wanita tua itu yang merasa terganggu. Nara nih sengaja gak mau bangunin aku Oma. Bohong Oma, tadi Elang udah bangun kok. Malah diajakin dia sekolah, tapi gak mau. Oma Gayatri mengerutkan kening, dengan tatapan bingung. Sekolah? Bukannya ujiannya udah selesai? Dia tadi juga pamitan mau ke rumah mama kamu. Kata Oma Gayatri membuat Nara seketika terdiam membisu. Kenapa Nara jadi melupakan sesuatu? Bukannya sekolah sudah diliburkan mulai dari kemarin, lalu kemarin Elang kemana bersama Gia memakai seragam sekolah? Dan tadi pagi, kenapa Gia masih sempat mengajak Elang pergi sekolah? Terus kemarin kamu kemana pagi-pagi udah berangkat ke sekolah sama Gia? Tanya Nara menyelidik. Kapan? Ela Aang. Kamu jangan bikin aku kayak orang gila deh. Jelas-jelas tadi kamu ngaku di kamar kemarin gak bolos sekolah dan gak tawuran. Kesal Nara dengan mengacak rambutnya frustasi. Sayang, kamu tenang dulu, kayaknya ini bawaan baby, jadinya kamu halusinasi. Kata Mama di Nara. Gak Mama, Nara gak halusinasi. Kalau kamu gak halusinasi harusnya kamu sadar dong Ra, kamu kan juga sama-sama ikut ujian online. Masa bisa lupa kalau aku udah gak sekolah dari kemarin? Elang menatap Nara seolah-olah ilfeel. Kenapa kamu lihatin akunya kayak gitu? Emang kemarin kamu ke sekolah sama Gia? Aku gak bohong. Apa gak sebaiknya kita bawa Nara ke psikiater aja, Ma? Nara mendelik, dengan kepala menggeleng kuat. Sepertinya memang lebih baik seperti itu, Lang. Takutnya nanti halusinasi Nara. Enggak. Nara gak mau. Nara masih waras. Teriak perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. Assalamualaikum. Ada apaan nih? Tanya Gia yang baru masuk rumah dengan tatapan kebingungan. Gia? Masa mereka bilang gue halusinasi sih? Lo kemarin berangkat sekolah bareng Elang kan? Tadi pagi lo juga ke kamar gue buat ngajakin Elang sekolah. Iya kan? Kapan? Gia, lo gak usah ikut-ikutan mereka mojokin deh. Beneran BG. Emang gue gak merasa kayak yang lo bilang? Seru Gia meyakinkan. Jadi gue yang mulai gak waras nih. Cicit Nara hampir terjatuh lemas di atas lantai. Hap! Dengan sigap Elang menopang tubuh Nara, lalu menatap manik mata Nara yang tampak bergelombang itu dengan tatapan sulit diartikan. Kemudian, cup. Happy birthday my lovely wife. Ucap Elang tersenyum tampan. Surprise! Teriak Mama Helena sambil melepaskan balon-balon ke dalam ruangan. Dari lantai atas Papa Alam dan Papa Zain juga menaburi bunga dengan seruan yang sama. Selamat ulang tahun Princess. Kia Aa. Kalian jahat. Teriak Nara dengan tangis haru bercampur kesal. Bab ke-60, ngompol di taman. Tidak ada yang Nara inginkan lagi saat ini kecuali kebahagiaan keluarganya. Bumil. Pipes dia. Sawi udah bikin kesel. Dia merentangkan tangannya, menubruk tubuh sahabat karibnya itu dengan erat. Ya, meskipun pelukan itu harus terspasi karena di tengah-tengah mereka ada balon udara yang siap meletus 2 bulan lagi. Udahan! Elang menarik baju Gia dari belakang, takut kalau keduanya berpelukan terlalu lama,
perut Nara jadi kempes kembali. Astaga! Cuma peluk bentar! Gerutu Gea dengan bibir mencebik kesal. Mama di Nara terkekeh, posesifnya elang itu kadang-kadang sangat berlebihan. Hadiah buat gue mana? Nara dengan angkuhnya menyodorkan kedua tangannya pada Gea, meminta hadiah pada saudara iparnya tersebut. Wait! Dia berlari kecil keluar rumah, lalu masuk kembali dengan seseorang yang wujudnya sedari tadi Gea sembunyikan di halaman rumah. Gaya! Jadi dari tadi ada Raka di luar? Seluruh Nara alay. Entah mengapa belakang ini perempuan yang sedang hamil besar itu akan selalu alay jika bertemu dengan Raka. Taruh di sini aja. Perintah Gea dengan ketus pada Raka. Elang mulai memasang wajah cemburunya. Cowok itu dengan sigap mengikuti langkah kaki Nara yang mendekat ke arah kado raksasa di tengah-tengah ruangan. Ya ampun calon mantu mama. Ada coklat meleleh yang kayak kemarin gak? Mama Helena dengan antusias mendekati Raka. Yang jelas saja membuat semua keluarga Bimantara geleng-geleng kepala. Ada Tan, di mobil? Jawab Raka sopan dengan sedikit senyuman. Mama kebiasaan deh. Gerutu Gea. Sebenarnya Helena itu sedang hamil bayi manusia atau bayi? Plak. Sebuah pukulan keras mendarat dengan sempurna pada belakang kepala Alam. Mau ngomong apa lo? Jelaslah Helena hamil anak gue. Sungut Jane dengan tatapan tajamnya. Alam berdecih, awas saja nanti. Tunggu 1 bulan lagi. Alam akan menyaingi temannya itu dengan suguhan 2 bayi kembar sekaligus. Lihat aja antara produk unggul gue. Zane tertawa sarkas. Menepuk-nepuk pundak Alam dengan tampang meledek. Gak yakin. Oli lo emangnya masih licin kayak punya gue. Cibir Jane yang jelas saja membuat Alam langsung menatap sengit ayah kandung dari Nara tersebut. Kalau Oli gue gak licin, di Nara gak bakalan minta nambah-nambah. Sarkas Alam membungkam telak Zane di hadapannya. Kalian ini sudah tua bangka masih saja meributkan masalah oli bekas. Decak kakek Damar yang sedang mencibir keduanya. Dinara dapat oli bekas kan gara-gara ayah juga. Kata pria itu menyindir balik kakek Damar. Helena dapat oli bekas juga gara-gara. Gara-gara siapa? Tanya kakek Damar dan Alam kompak. Gara-gara gue yang kilaf. Jawab Zen nyengir. Dasar pria hidung belang. Hina kakek Damar sadis. Haha, kucing kalau dikasih ayam goreng mamang begitu ya. Meong. Meong gak bisa nolak. Anjing kalau dikasih tulang juga bakalan langsung menggonggong gugu. Gugu. Om, bawaannya nyerunduk terus. Skak Zane dengan kalimat menohok untuk Alam. Anjing lo! Lo yang anjing! Gue kan kucing! Kakek Zane seraya melenggang pergi dengan tawa kemenangannya. Dipikir Alam bisa melawan mulut berbisa suami Helena? Oh, jangan harap. Zane sudah tak selembek dan selemah dulu. Karena Helena sudah memberikan laki-laki itu sarapan racun ular tangga setiap harinya. Di tengah-tengah ruangan, Nara tampak terdiam dengan mata berkaca-kaca melihat kado dari Gea. Sebuah lukisan yang begitu indah hasil tangan dari Gea sendiri. Lukisan itu mempertontonkan gambar Nara dan Gea yang tengah bergandengan tangan di bawah ayunan kayu kediaman Bimantara. Ini terlalu unyu dan bagus, Gea. Hex. Ya aku nangis sih. Gue jadi pengen nangis juga kan? Sialan ini anak. Keduanya kembali berpelukan dengan menangis terseduh-seduh. Apapun yang nenek Graham terjadi lo gak boleh ninggalin gue. Cukup Jo aja yang bikin peperi di hati gue. Lo gak boleh. Lo harus tetap sehat dan bahagia di samping gue. Ucap Gea terbata. Nara mengangguk, jelas ia akan selalu berada di samping Gea. Ya. Gue bakalan terus bareng-bareng sama lo BG. Tapi lo juga harus janji sama gue. Mulai sekarang bahagianya harus ditambahin. Masa lalunya dilupain. Ketawanya aja yang dibanyakin bareng gue, bisa? Gea semakin menangis dan mengangguk mantap. Dikabulin kata ownernya. Cicit Gea membuat semua yang ada di ruang tengah tertawa bahagia. Udah nih meweknya, gue kan masih mau nagih hadiah sama yang lainnya. Kata Nara sambil melepas pelukan Gea. Lo yang ngajakin gue jadi cengeng gini oneng. Kesal Gea sembari mengusap air matanya kasar. Ra, selamat ya, be happy forever. Ucap Raka dengan mengulurkan tangannya. Thanks. Bukan Nara yang menjawab, bukan. Tapi si begundal elang yang menjabat tangan Raka dengan erat. Nara mendengus dengan tangan yang masih mengudara. Gak usah kumat. Mana hadiah buat aku? Nara menatap elang dengan lekat, membuat cowok itu langsung melepas tangan Raka. Kadonya gak sekarang, nanti malam aja. Nara mencebik, tapi juga tak merespon lebih.
Lah, traktir napa? Makan-makan di luar gitu, kek? Seru Gea. Oke, gimana kalau makan di kafe bambu? Cabut. Gea langsung menggandeng lengan Nara, membawa temannya itu keluar rumah. Gue belum ambil ATM. Hal agak perlu. Kafe bambu itu punya si cowok batu. Sekali-kali gue kerjain dia. Kekeh Gea berbisik di sebelah telinga Nara. Nara mendelik dengan menggeleng cepat. Gak. Lo yang ngerjain gue yang dapat malu. Enak aja. Udah nurut aja sama gue. Kokeh Gea. Anak-anak tungguin mama dong. Masa mamanya ditinggalin? Seluruh mama Helena berlari kecil di belakang Nara dan Gea. Mama barengan sama papa sana. Usir Gea. Gea, kamu jangan jadi anak durhaka ya. Mentang-mentang udah ketemu mama Nao kamu jadi judes sama mama Ol. Cibir mama Helena. Sesuai yang diinginkan Gea, akhirnya semua pasukan Bimantara dan Askara itu pergi ke kafe milik Raka. Yang jelas akhirnya berbuntut gratisan. Raka, jangan dong. Ini sama aja kayak lo yang ultah. Raka terkekeh lirih dengan menaruh ATM milik Elang yang sengaja Nara gunakan untuk membayar tagihan makanan semua keluarga besarnya. Anggap aja ini bentuk hadiah dari gue. Jawab cowok itu berhasil membuat telinga Elang memanas bak tersengat lebah hutan. Hari berganti hari, kini Elang, Nara dan Gea sudah tidak menyandang sebagai pelajar lagi. Ketiganya sudah lulus dengan nilai yang memuaskan. Pagi ini Elang mengajak Nara keliling komplek untuk jalan-jalan pagi. Usia kehamilan Nara yang sudah memasuki bulan akhir terkadang membuat Elang ketar-ketir sendiri. Elang semakin posesif menjaga Nara. Terbukti dari caranya menghalangi perut Nara yang besar itu dari benda-benda di sekitarnya. Aduh, ini masih jauh nggak sih? Keluh Nara mulai merasakan nyilu di kakinya. Bentar lagi, Ra, yang semangat dong. Nara mencebik, rasa-rasanya ia ingin pingsan saja. Elang tidak tahu saja kini kakinya sudah kesemutan. Gendong bisa nggak sih? Beneran udah capek banget Elang. Rengek Nara sambil menarik-narik kaos polos yang membungkus badan suaminya. Astaga! Ya udah ayo, tapi hati-hati naiknya. Ngeri, Ra. Elang berjongkok, membuat Nara girang bukan main. Kok susah ya? Elang terkekeh, jelaslah susah. Perut istrinya itu kan sekarang sudah sebesar galon air. Mana bisa menempel di punggungnya. Duduk dulu aja bentar deh, nanti kalau capeknya Elang baru jalan lagi. Ide Elang membuat Nara mau tak mau terpaksa menurutinya. Elang menggandeng tangan Nara menuju taman yang ada di tengah-tengah komplek. Keduanya pun duduk di bawah pohon beringin yang di depannya ada kolam ikannya. Baru juga bokong Nara mendarat di atas papan kayu. Tiba-tiba ia merasakan sebuah cairan hangat keluar dari sela-sela pahanya. Elang? Panggil Nara lirih. Apa sayang? Elang melirik Nara dari sudut ekor matanya. Karena saat ini cowok itu sedang menegak air mineral. Nara menelan ludahnya susah payah, lalu memutar kepalanya menghadap Elang. Aku ngompol deh kayaknya. Cicit Nara dengan wajah kikuk. Elang mendelik, pandangannya langsung turun ke lutut Nara. Astaga sayang, gimana ceritanya kamu bisa ngompol? Nara mengerucutkan bibirnya ke depan, lalu mengangkat bahunya rendah. Pertanda dia juga tidak tahu. Salahin aja babinya. Kenapa bisa ngompol di dalam sini? Nara mengusap perutnya, mendadak ia jadi mulas. Menepuk jidat dengan tatapan gemas, Elang segera menghubungi Gea. Menyuruh kembarannya itu untuk menjemput mereka di taman komplek. Cepetan ke taman komplek. Keponakan kamu ngompol. What's? Teriak Gea yang baru bangun tidur. Apakah Gea sudah melewatkan sesuatu? Apakah keponakannya sudah lahir saat gadis itu tertidur? Rasa-rasanya tidak mungkin. Buruan! Wa'ait. Bab ke-61, Baby Girl. Melihat Gea datang dengan membawa sepeda motor, rasanya Elang ingin menjotoskan kepala kembarannya itu pada pohon besar di taman kompleks saat ini. Sudah tahu deras Nara terkena ompol, ini Gea malah menjemput menggunakan motor matik. Kenapa lu pakai motor dodol? Decak Elang kesal. Aduh, gue panik, tadi nyuruh Pak Bambang ngambilin mobil lama banget. Jadi gue pinjam motornya Mbak Surti yang ada di halaman rumah. Jelas Gea dengan meringis kikuk. Lagian kenapa lu bisa ngompol si Ij? Malu-maluin banget. Nara hanya